Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi dari fitur-fitur yang ada di e-learning. Sebelumnya, tentu saja kita harus login ke dalam webnya dengan memasukkan user dan password. Setelah itu, kita akan membahas fitur yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah fitur menambah mata kuliah atau course. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengatur mata kuliah secara online. Dengan adanya fitur ini, dosen dapat menyusun konten pembelajaran, menambah materi, tugas, dan ujian, serta mengatur urutan pembelajaran. Cara membuatnya yaitu klik Site Administration pada halaman dashboard e-learning. Setelah diklik akan muncul Manage Courses and Categories. Setelah diklik akan muncul halaman sebagai berikut. Lalu Create New Course, lalu dosen dapat memberi nama mata kuliah dan lain-lain. Setelah itu klik Save and Display. Yang kedua merupakan fitur membuat grup mata kuliah. Berbeda dengan mata kuliah, grup merupakan pengelompokan dari mata kuliah secara per kelas. Contohnya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen dapat membagi mata kuliah tersebut menjadi per kelas, seperti kelas A dan kelas B. Grup dapat mempermudah dalam memberikan tugas. Contohnya, kelas A tidak dapat mengakses tugas kelas B, dan begitu juga sebaliknya. Cara membuatnya yaitu klik pada mata kuliah yang telah dibuat tadi, lalu klik partisipan, lalu klik tombol setting, dan pilih grup. Setelah itu, buat nama grup, lalu tambahkan enroll key dan save. Syarat-syarat enrollment key yaitu 1. Harus terdapat huruf besar dan kecil, 2. Terdapat angka, 3. Terdapat simbol, 4. Terdiri minimal 8 karakter. Yang ketiga adalah fitur enrollment method. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur enrollment method dalam sebuah program pembelajaran online. Salah satu fungsi utama dari fitur enrollment method adalah mengatur akses untuk masuk ke program pembelajaran. Enrollment method merupakan cara untuk masuk dalam program pembelajaran. Untuk menggunakan enrollment method, kita memerlukan enrollment key. Enrollment key ada dua, yaitu enrollment key pada mata kuliah dan enrollment key pada masing-masing grup. Biasanya, dosen memberikan enrollment key grup bagi mahasiswa, agar mahasiswa tersebut dapat langsung masuk ke grup kelas masing-masing. Di sini kami akan mencontohkan bagaimana cara mengatur enrollment key untuk mata kuliah. Jadi, jika mahasiswa memasukkan enrollment key ini, maka akan masuk ke dalam mata kuliah dan bukan grup. Pertama-tama masuk ke mata kuliah yang ingin disetting, setelah itu klik partisipan, lalu klik tombol setting, lalu pilih enrollment method. Setelah muncul halaman berikut, kita harus mengaktifkan self-enrollment agar mahasiswa dapat masuk mandiri melalui enrollment key. Caranya yaitu klik tombol enable, lalu klik tombol di sebelahnya yaitu klik edit. Setelah diklik, scroll hingga menemukan enrollment key. Isi sesuai kehendak karena tidak ada syarat dalam enrollment key yang ini. Yang keempat ada fitur membuat topik, materi, daftar hadir, dan tugas. Fitur membuat topik. Fitur ini memungkinkan pengguna agar dapat mengorganisir materi pembelajaran berdasarkan topik-topik tertentu, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan memahami konten yang relevan. Cara membuatnya yaitu kita buka mata kuliah, lalu klik icon setting, pilih turn editing on. Setelah itu kita bisa mengganti nama sesuai yang sudah tersedia dan bisa menambahkan topik sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada fitur membuat materi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyusun dan mengunggah materi pembelajaran seperti slide presentasi, dokumen teks, video, atau audio. Nah, untuk mengupload materi, klik Add an Activity or Resource. Setelah ditekan akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini kita akan mencontohkan cara membuat file. Yang pertama, tekan file, lalu klik add. Setelah itu akan muncul halaman baru, kemudian beri nama pada materi, lalu scroll ke bawah hingga menu select file. Lalu klik panah drop file, lalu upload file yang ingin ditampilkan. Kemudian ada fitur daftar hadir.
Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melacak kehadiran mahasiswa secara digital, mengurangi kebutuhan untuk mencatat secara manual, dan memudahkan pengelolaan data kehadiran. Yang pertama, kita harus membuat topik attendance. Caranya seperti membuat materi file, namun pilih menu attendance yang telah tersedia, lalu menentukan kelas mana yang dapat mengakses daftar hadir supaya tidak tercampur dengan kelas lain, dan cara membatasi kelasnya dengan menggunakan restrict access. Klik edit topic, lalu pilih restrict access, lalu klik add restriction, pilih kelas yang dapat mengakses topik tersebut. Kemudian ada fitur tugas. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan menerima pengumpulan tugas secara online. Pengguna dapat membuat deskripsi tugas, menentukan batas waktu pengumpulan, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Cara membuat tugas pada topik yaitu klik Add an Activity of Research pada topik yang ingin diisi. Lalu pilih page dan tekan add. Setelah itu, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, yaitu mengisi nama pada menu general. Setelah itu, pada menu konten, tulis soal pada kolom yang sudah tersedia. Jika sudah, tekan tombol Save and Return to Course. Yang kelima, ada fitur menambahkan kontak. Fitur ini dapat digunakan untuk menyimpan dan mengatur informasi kontak pengguna seperti nama, alamat email, dan sebagainya. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang terkait dalam konteks e-learning, seperti pengajar dan sesama peserta. Cara menambahkan kontak cukup mudah. Cukup buka e-learning, lalu di atas sebelah kanan, tepat di samping nama, akan ada simbol pesan. Kemudian klik pada simbol tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk menambahkan kontak, maka cari nama teman Anda di kolom pencarian, klik teman Anda, lalu akan diarahkan ke room chat. Pencet tombol titik 3 pada pojok kanan atas dan pilih Add Contact. Yang selanjutnya ada fitur chat pribadi dan chat group. Di e-learning, kita dapat mengirim pesan pribadi secara private ke teman kita. Kita tidak perlu menambahkan teman sebagai kontak, namun adanya kontak, kita lebih dimudahkan dalam mengirim pesan. Tidak seperti chat pribadi yang dapat dibuat oleh mahasiswa, chat group hanya bisa dibuat oleh dosen. Chat group ini dapat memudahkan dalam pemberitahuan pengumuman pada mahasiswa selain melalui chat WhatsApp. Fitur terakhir yang ada pada e-learning yaitu fitur pengumpulan tugas. Selain mudah, pengumpulan tugas melalui e-learning lebih efisien. Selain itu, terdapat berbagai informasi tentang tugas kita, seperti hitungan mundur deadline, status dari tugas kita seperti sudah disubmit atau belum juga sudah dinilai atau belum. Di bawah informasi tentang tugas akan muncul tombol edit tugas bila tugas kita sudah dikirim. Ini memudahkan mahasiswa untuk meninjau ulang tugas sebelum dinilai oleh dosen. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kelebihan dari e-learning adalah yang pertama, e-learning sangat membantu dalam proses belajar mengajar secara daring atau online, apalagi pada saat pandemi. Yang kedua, e-learning mempermudah proses pemberian materi bagi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa dapat mengulangi lagi materi yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui status tugas yang sudah disubmit. Apakah tugas tersebut sudah dinilai atau belum? Di status deadline juga mempermudah mahasiswa untuk mengetahui berapa lama waktu yang tersisa untuk mengirim tugas. Yang keempat, terdapat berbagai format pemberian materi. Hal ini sangat berguna karena dosen dapat memberikan materi dengan format yang diperlukan. Misalnya, jika materi sangat rinci dan diperlukan praktek,
maka dosen dapat memakai format streaming YouTube. Yang kelima, format pengiriman tugas juga sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dosen. Dan yang terakhir, e-learning mempermudah proses absensi saat pembelajaran daring atau online. Selanjutnya adalah kekurangan dari e-learning. Kekurangan dari e-learning antara lain yaitu akses secara online mungkin akan menyusahkan bagi yang jaringannya sedang terkendala. Dan terkadang e-learning tidak bisa diakses meskipun sudah memakai wifi dan kuota yang memadai. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.